Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap para ustadz, kiai, qori dan semua yang hadir, wabil khusus kesepuhan kita yang ada di atas, kita doakan semoga beliau semua khususnya diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga segala urusan dunia dan akhiratnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama Al-Faqir Muhammad Naufal bin Abdul Latos, daripada Khadimul Majlis Al-Wasilah. Sekali lagi tadi disebut Sahibul Ma'had, semoga itu menjadi doa kelak nanti di majlis ini akan ada pondok pesantren insyaallah, karena berkah daripada husnudzon beliau dan diaminkan dengan semuanya. Semoga nanti di tempat ini ada pondok pesantren insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentu yang pertama Al-Faqir mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khairan jazak, kepada semua para ustadz, qori, kiai, para kesepuhan yang sudah hadir di tempat ini. Tentunya ini bagi Al-Faqir pribadi suatu kebanggaan, gembira, senang, apalagi pas kebetulan waktu itu mungkin seminggu yang lalu Ustadz Kiai Oding datang ke sini, kemudian berbicara tentang acara pada saat ini, dan Al-Faqir tidak banyak mikir, langsung mengatakan siap, insya Allah akan menjadi tempat berkumpul bulanan pada saat ini. Dan juga sekaligus mengenalkan majelis ini. Al-Wasilah sudah 2 tahun ada di tempat ini, dan di dalamnya ini kebetulan kita ada santri khidmah. Jadi kita tidak bilang santri, jadi santri khidmah, karena tadinya ini hanya majelis saja rutinan kita setiap malam Kamis. Cuma Allah berikan kemudahan, Allah kirim teman-teman untuk berkhidmat di sini, sehingga di sini juga ada santri khidmahnya, ada kurang lebih 8 orang. Mungkin mabit tinggal di sini dengan beliau juga belajar 2 jam setiap hari selama tidak ada udzur dengan para ustadz. Kemudian juga beliau juga khidmah, ada bagian infak, ada bagian ekonomi, ada bagian dapur, ada bagian live streaming, ada bagian media. Dari kurang lebih 8 santri khidmat tersebut, mohon doanya semoga Majelis Al-Wasilah kedepannya selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian yang kedua juga Al-Faqir minta maaf dari segi penyambutan, dari segi tempat, dan juga dari segi mungkin minuman, dan nanti juga ada sedikit makanan berat. Semoga bisa dibukakan pintu maafnya kalau tidak sesuai dengan harapan daripada tempat yang mungkin sebelumnya sudah pernah diadakan acara seperti ini. Jadi Al-Faqir sekali lagi minta maaf terkhusus kepada semua para ustadz, qori, kiai. Mungkin Al-Faqir termasuk orang yang jarang sekali hadir mungkin di acara ini, karena Al-Faqir pernah ngobrol sama Ustadz Kiai Oding. Jadi kebetulan Al-Faqir kalau di Sabtu kedua ini sudah ada rutinan di Sumedang, dan itu berangkatnya dari hari Kamis. Jadi Kamis kita sudah di Cirebon, Jumat kita di Sumedang dan Bandung, dan hari Senin Al-Faqir di Majalengka, baru pada zuhur pulang. Jadi 5 hari itu memang di luar, dan itu memang rutinan sudah kurang lebih hampir 4 tahun. Sehingga Al-Faqir minta maaf kepada beliau. Kecuali saat ini kebetulan sudah tawakufan di sana, dan pas beliau datang juga alhamdulillah Al-Wasilah bisa jadikan tempat. Sekali lagi minta maaf, bukan tidak ingin hadir, karena dari awal Al-Faqir masuk ke window haji, Al-Faqir sampai minta Ustadz Fitri. Ini kebetulan ada beliau saksi hidupnya, alhamdulillah. Jadi dari awal datang Al-Faqir minta ke beliau untuk ngajak silaturahmi ke semua ustadz, kiai, ulama di Kuningan dari pertama kali datang.
cuma mungkin karena beliau sibuk bolak-balik umroh gitu Ustaz. Jadi beliaunya lupa, sayanya juga banyak alasan, jadi cocok sudah. Ya. Jadi biar Ustaz ini tidak terlalu terpojokan, sayanya juga sering lupa, banyak alasan. Gitu. Jadi sekali lagi minta maaf, tapi insya Allah selama tidak ada udzur, insya Allah Al-Fakir pribadi insya Allah ingin hadir bersilaturahmi. Apalagi Kiai Arifin tadi bilang akan mendapatkan nadroh, jadi pandangan dari Ustadz Kiai ulama. Apalagi kepada orang ahli maksiat saja kata Imam Ghazali, kita tidak boleh meremehkan orang. Apalagi ini Ustadz Kiai ulama Qori kesepuhan semuanya, sehingga Al-Fakir juga mengharapkan nadroh. Yang dikatakan satu nadroh orang soleh bisa menjadikan orang itu menjadi ahli surga. Maka semoga Al-Fakir juga tidak banyak alasan untuk bisa hadir insya Allah. Karena Al-Fakir ingat setahun kemarin, saya kira baru 4 bulan, tahun kemarin Al-Fakir hadir yang di Cibimbing gitu. Ya, jadi memang betul-betul Al-Fakir pengen hadir, dikasih info itu jam 8. Al-Fakir berangkat jam 7.15. Jadi Al-Fakir takut telat, jadi buru-buru, padahal minta ke Ustadz Kiai Odin itu Google Map-nya nggak dikirim. Jadi berangkat tawakal tuh Allah. Ketemu Ustadz dari Citapen waktu itu. Al-Fakir saya pernah ngisi di Citapen, Ustadz siapa? Ketemu di jalan, Ustadz mau ke acara ya? Iya, saya sampai ngintil. Jadi memang serius pengen ikut hadir, bukan basa-basi sosial di tempat ini insya Allah. Baik, kemudian yang selanjutnya ada beberapa harapan. Jadi ini harapan pribadi dari Al-Fakir, mungkin mewakili dari Majelis Al-Wasilah. Yang pertama, Al-Fakir ada harapan insya Allah dari Al-Wasilah, dari sudah sempat mukadimah, pingin ini kalau diterima, namanya usul boleh diterima juga boleh ditolak, pingin kita ngadakan acara rehlas tahun sekali. Karena kalau cuma ngaji ini ada bosennya biasanya, apalagi yang sudah bolak-balik umroh, sudah sering lihat Mekah Madinah gitu. Nah ini kalau dibawa rehla, karena saya yakin waktu yang ke Mekah Madinah itu tidak ada air terjun gitu. Nah, sehingga Al-Fakir mengusulkan kalau diterima setahun sekali, nanti Al-Fakir dari Al-Wasilah akan menyiapkan tempat. Jadi nanti tinggal berangkat saja. Nah, nanti tempatnya di mana Al-Wasilah nanti akan mengatur, dan juga untuk makan minum semuanya insya Allah nanti Al-Wasilah yang akan mengatur insya Allah. Dan insya Allah itu Al-Fakir niatkan setiap tahun, setahun sekali itu kalau diterima. Tapi kalau sebulan sekali kayaknya Al-Fakir enggak. Jadi setahun sekali insya Allah nanti dari Al-Wasilah akan menyiapkan, dan tentunya akan ada musyawarah nanti dengan Ustadz Kiai Odin. Tapi ini hanya sekedar usulan saja, diterima tidaknya nanti gimana musyawarahnya. Kemudian juga ada harapan yang kedua, jadi mengantisipasi Al-Fakir jarang hadir. Jadi insya Allah setiap kegiatan sebulan sekali nanti Wasilah Water akan mengisi untuk bagian minum airnya insya Allah. Jadi setiap sebulan sekali, kalau ini sebulan sekali, bukan setahun sekali airnya. Jadi ya setiap kumpulan insya Allah nanti ada air dari Wasilah Water untuk bagian airnya. Jadi bukan promosi ya. Bukan. Baik. Ngajarin ikhlas cuma neken dia nggak ikhlas. Jadi insya Allah nanti sebulan sekali pas setiap kajian Qori dan Kiai, insya Allah nanti Wasilah Water menjadi airnya, dan tidak usah dijemput ke sini, kita yang antar insya Allah ke tempat acaranya. Beb acaranya di Cibimbing, tidak apa-apa nanti diantar ke Cibimbing. Tapi barangkali ada yang pakai mobil boleh nitip nanti. Dan insya Allah diantar, maksudnya biar jangan nanti ada ilat-ilat, alasan-alasan oh ini enggak, pokoknya diantar. Jadi sohibul bednya tidak usah pusing. Contoh di Cibimbing kayak Al-Fakir kemarin, kalau kesini kan lumayan 1 jam gitu, sehingga nanti kita yang antar saja insya Allah. Kemudian yang terakhir, harapan dari Al-Fakir, kan ini Al-Fakir sudah 4 tahun tadi ngobrol itu sudah kompak luar biasa. Ada harapan dari Al-Fakir karena dengan kemajuan zaman ini media sosial lebih mumpuni daripada kumpulan kita pada saat ini. Karena mau tidak mau kemarin ada satu kejadian yang Al-Fakir lihat sendiri di video. Jadi ada orang yang berbeda akidah dengan kita, kemudian dia diundang ceramah di satu tempat, kemudian dibubarkan. Kemudian setelah itu akhirnya ustadz tersebut diminta klarifikasi di salah satu media, dan ada bahasa umat ini sudah jauh dari agama. Kan ini kan menurut Al-Fakir ini suatu tantangan.
bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah Asy'ariyah ini bagaimana seperti ini. Jadi seakan-akan yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu seakan-akan sangat keras menyikapi yang seperti ini. Nah, sehingga ini perlu ada gerakan tersendiri, khususnya Al-Fakir, saya tidak ingin panjang lebar kemana-mana, di Kuningan, dan diawali dari kumpulan Forum Kiai dan Qori Kabupaten Kuningan, bagaimana kita membuat tim khusus yang mana pusat-pusat muda yang bersenegri, yang tentunya memiliki kapasitas keilmuan, jadi untuk menjadi wadah. Contoh, ini contoh kecil, maaf, di Window Haji ada orang yang berbeda akidah dengan kita, dan dia aktif ngisi di masjid, di musola, dan menyebarkan pemahaman mereka, sehingga Al-Fakir yakin ini menjadi suatu gunda gulana bagi warga yang di sana. Nah, kalau kita tidak ada gerakan, maaf kita cuma bisa ngomong di belakang, akhirnya keluarga kita pun bisa keseret ke sana. Dan ini bukan sedikit, sudah beberapa banyak yang seperti ini. Cuma dari kita, dari Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah Asy'ariyah ini lebih banyak main di belakang, lebih banyak main tawadhu dan ikhlas-ikhlasan. Sehingga Al-Fakir, saya pingin pribadi ini hanya usul, sekali lagi usul aja. Jadi dari Forum Kiai ini dibuat, kan ini sudah mewakili beberapa tempat, ada yang dari Window Haji, Lengkong dan lain-lainnya. Ini kalau bisa mungkin dari MUI setempat membuat satu badan resmi dari MUI setempat, pusat-pusat muda yang punya kapasitas, yang nanti warga bisa mendapati seperti ini, bisa langsung ke beliau dan langsung disikapi dengan cepat, tegas, dan tepat. Jadi tidak asal-asalan. Jadi mungkin orang tersebut dipanggil, kemudian diberikan arahan, kalau tidak bisa mungkin kerjasama dengan RT RW lurah khusus tempat, silakan jangan tinggal di sini. Biar ini tidak terus menjadi suatu bumerang bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah tersendiri. Ini Al-Fakir, saya lihat ini di Aceh ini sudah diberlakukan seperti ini. Jadi ada MUI sepuh-sepuhnya, karena kita tidak mungkin minta yang sepuh turun langsung ke masyarakat. Tapi dari MUI resmi, sekali lagi badan resmi dari MUI membuat satu badan khusus pusat-pusat muda yang beliau nanti tinggal dimintain tolong oleh MUI atau kesepuhan setempat, dan akan menjadi wadah bagi orang awam akan mengadu. Karena saya yakin kalau sudah ada wadahnya ini tidak bakal susah. Orang awam mendapati ada ustadz berbicara, contoh ini masalah maulid dibid'ahkan, dikafirkan dan lain-lainnya. Sehingga ini nanti warga gampang mengadu kepada ustadz. Kemudian ustadz yang ditunjuk ini nanti bisa musyawarah ke atas kayak MUI. Nah, itu mungkin harapan dari Al-Fakir. Sekali lagi mohon doanya juga untuk Majelis Al-Wasilah. Begitu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Sahibul Majlis Sahibul Ahad Al-Habib Muhammad Naufil Al-Tos. Selanjutnya yaitu sambutan dari Polres atau yang mewakili. Pada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, para ulama, habib, para qori, dan yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami perwakilan dari Polres Kuningan. Selanjutnya kami juga mohon maaf karena Pak Kapolres hari ini tidak bisa hadir ke tempat ini karena beliau banyak kesibukan di luar yang lainnya. Karena itu kami diutus berdua sama Pak Kapolres untuk menghadiri acara ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga atas undangannya yang sangat baik ini dengan tema Forum Kiai dan Qori Kabupaten Kuningan dengan pengajian Fathul Qorib serta Bidayatul Hidayah. Semoga menjadi wasilah terjalinnya ikatan tali silaturahmi yang erat antara para kiai dan asdid serta umaro supaya terciptanya ukhuwah basriyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah, sehingga
menuju Kabupaten Kuningan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia yang menyelenggarakan acara ini, sehingga kami hanya bisa hadir di sini sebagai peserta, bukan sebagai yang memberikan materi. Untuk selanjutnya mungkin kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang selama ini mungkin di lingkungan Kabupaten Kuningan masih ada hal-hal yang kurang kondusif atau kurang aman. Kami juga mungkin mohon bantuannya kepada semua pihak agar menjaga semua kamtibmas yang ada di wilayahnya masing-masing, sehingga terjadinya keamanan yang kondusif, sehingga apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi lancar, aman, tertib, dan tidak ada suatu hal-hal yang kita tidak inginkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perwakilan dari Kapolres kami aturkan terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pembacaan Maulid Tiba.